Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di mata kuliah Storytelling and Creative Writing, di mana nanti hasil akhirnya teman-teman semua diharapkan mampu menghasilkan sebuah produk berbasis storytelling dan juga creative writing. Dan khusus untuk pertemuan ke-1 dan juga kedua, kita akan secara lebih spesifik membahas apa itu konsep dari storytelling dan juga creative writing, serta kenapa sih hal itu sangat penting untuk kita pelajari, apa kegunaannya, kita akan simak di pertemuan pertama. Kita akan mengetahui apa itu konsep dari storytelling dan juga creative writing, khususnya dalam produksi media. Storytelling secara harfiah berarti teknik menceritakan sebuah kisah atau sebuah cerita untuk tujuan komunikasi. Namanya saja storytelling, menceritakan sebuah cerita di mana tidak semua orang punya kemampuan atau keahlian tersebut. Satu cerita bisa berbeda makna atau berbeda persepsi terhadap audiens apabila diceritakan dengan orang yang berbeda. Ya, misalnya saya mau bilang kalau jarak dari rumah saya ke kampus itu amat sangat jauh. Ketika saya menceritakan itu dengan teman-teman yang menceritakan itu, bisa jadi nanti respon pendengar itu bisa berbeda. Kenapa? Karena berkaitan dengan storytelling tadi, bagaimana teknik atau cara saya menyampaikan. Kalau saya hanya menyampaikan, iya rumah saya sangat jauh, sementara teman-teman menyampaikan itu dengan cara, iya rumah saya tuh jauh banget. Nah, itu tentu hasilnya akan berbeda, respon audiens itu akan berbeda, ya. Sehingga untuk tujuan komunikasi tadi, bentuk komunikasinya adalah naratif atau narasi. Apa itu naratif? Artinya semua itu dijelaskan, diuraikan. Jadi jarak dari rumah saya ke kampus itu jauh banget, udah naik transportasi umumnya sampai 5 kali, belum lagi macet. Nah itu kan bentuknya tuh uraian, gitu ya. Itu kira-kira gambaran umum dari storytelling. Makanya tidak semua orang bisa disebut storyteller. Bisa jadi satu cerita yang sama tapi disampaikan oleh orang yang berbeda, tentu rasanya akan berbeda. Gitu. Storytelling berisi apa saja? Sudah pasti informasi, ya, fakta dan data. Artinya apa yang disampaikan, iya memang betul-betul ada gitu ya, baik itu cerita fiksi maupun non-fiksi, tapi memang ada wujudnya gitu ya. Nah, informasi itu akan lebih menarik lagi kalau dibalut dengan improvisasi. Tentu saja storytelling sangat mengandalkan improvisasi ini, teman-teman. Kalau misalnya datanya adalah misalnya tujuh dari 10 wanita Indonesia menderita anemia, misalnya gitu ya. Itu adalah data, itu adalah informasi. Tapi bagaimana kita menyampaikan itu ke audiens dengan cara yang lebih menarik, karena kalau hanya itu ya audiens hanya menganggap itu data, ya udah dari 10 7 ternyata yang menderita anemia gitu. Tapi kalau itu dibalut dengan improvisasi, misalnya anemia di Indonesia saat ini sudah merenggut misalnya beberapa perempuan di Indonesia, lebih dari 50% perempuan di Indonesia menderita anemia yang menyebabkan mereka kurang memiliki energi atau tenaga untuk melakukan aktivitas sehari-harinya. Itu kan ada improvisasinya, tanpa menghilangkan data dan fakta, bahwa memang tadi 7 dari 10, artinya kan di atas 50%. Ya, jadi istilahnya improvisasi itu bisa menyampaikan sesuatu tanpa perlu secara jelas dan gamblang menyebutkan makna yang dimaksud. Misalnya saya sangat marah ketika ada mahasiswa yang datang terlambat. Dengan improvisasi saya bisa bilang atau saya bisa bilang bahwa nilai kamu tidak akan lebih dari A ya. Gitu. Nilai kamu nanti tidak akan lebih dari A ya. Nah, narasi nilai kamu tidak akan lebih dari A itu adalah bentuk improvisasi yang menyampaikan informasi bahwa saya kesel, saya sebel karena kamu tuh udah datang telat. Gitu. Itu yang dimaksud dengan improvisasi dalam kemasan informasi di storytelling. Kemudian emosional,
Ya, emosional ini artinya ada emosi yang disampaikan di sana sehingga kita yang mendengar, membaca, melihat itu tersentuh hatinya. Kita bisa marah, kita bisa senang, kita bisa kecewa gitu ya. Berapa banyak film yang kita tonton dan akhirnya kita ikutan nangis, berapa banyak buku yang kita baca dan sampai pada akhirnya kita ingat terus ada cerita itu di halaman berapa dari awal sampai akhir gitu. Berapa sering kita dengerin lagu ya sampai senyum-senyum sendiri gitu. Ada sisi emosi di situ. Semua itu didengar, ditonton, bahkan bisa dibaca, dan pada akhirnya ujung-ujungnya akan menjadi strategi promosi. Nah, trennya memang saat ini orang udah mulai bergeser begitu ya. Kalau dulu ketika mempersuasi baik itu dalam iklan, dalam praktek public speaking gitu, orang tuh ya lebih kepada mempersuasi itu membujuk dengan narasi-narasi yang memang ya to the point gitu bahwa kalau misalnya iklan gitu ya, produk ini mengandung A, B, C, dan E yang dijamin akan membuat kulit Anda menjadi lebih bersinar, putih, dan lain sebagainya. Semua fitur-fitur tuh dijual secara langsung. Nah, makin ke sini storytelling menjadi sebuah tren dan cerita itu menjadi sesuatu kekuatan utama dalam menyampaikan informasi. Kenapa? Karena semua orang punya cerita. Jadi cerita dari semua orang ini bisa sangat relate untuk disampaikan ke orang lain sehingga orang lain yang mendengarkan tuh merasa relate dan akhirnya pada ujungnya orang akan mau melakukan sesuatu yang ditawarkan atau disampaikan dalam pesan tersebut. Ya, ini nanti bentuknya dalam media visual, digital, dan sosial. Itu tadi karena 92% customer ternyata pengennya brand itu menyajikan iklan yang terasanya seperti lagi bercerita. Jadi udah nggak zaman lagi tuh promo harga murah hanya 3 hari gitu ya. Ya mungkin untuk situasi-situasi tertentu itu relate. Tapi untuk sifatnya jangka panjang tentu cerita akan lebih memorable. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Ini karena cerita lebih mudah diingat ya ketimbang kita ngasih tahu fitur-fitur dari produk kita yang terlalu banyak, ketimbang kita ngasih tahu kelebihan kita dari produk lain, panjang dan lebar gitu ya. Tentu semua itu lagi-lagi improvisasi tadi gitu. Kita tidak menghilangkan data, tapi dalam kemasan kita menginformasikan ke orang lain itu kita improvisasi dengan balutan cerita karena cerita lebih mudah diingat ya. Barangkali kita lupa sama alamat tempat toko baju atau resto yang cozy yang pernah kita temui. Tapi itu bisa kita ceritakan kepada orang lain sehingga orang lain mudah mengingat dengan cara yang kita bercerita kemarin gue ke restoran itu tuh yang ada di depan dan mogot yang gedungnya gede banget itu loh. Itu pas gue ke sana tuh ya ampun gitu pelayanannya luar biasa, ada wifi-nya, tempat nongkrong enak-enak, AC lagi. Nah, orang tuh dengan cerita itu lebih mudah ingat ketimbang kalau kita sampaikan itu berupa data. Iya, jadi ada restoran di jalan apa, nomor berapa, itu menunya tuh ada A, B, C, dan E. Itu kan banyak banget informasi. Sementara kita kan sangat terbatas dalam menerima informasi. Sehingga semua itu bisa dirangkum lagi-lagi dalam bentuk cerita. Karena cerita itu bisa menembus hati, apalagi ujungnya bisa menuju aksi yang tadi kita inginkan di akhir ya. Tentunya kalau dalam periklanan ya pengennya ada peningkatan pembelian ya. Bahwa data itu mempengaruhi ya, tapi akan bisa diperkuat lagi oleh cerita. Nah, dalam storytelling ada 7 pilar atau 7 klasifikasi atau 7 karakteristik begitu ya yang harus nempel nih dalam storytelling. Jadi kalau ini tidak ada maka susah juga dibilang storytelling gitu ya. Kadang kita udah bilang iya kita udah menerapkan unsur storytelling, tapi lihat lagi apakah pesan yang kita kemas itu sudah mengandung 7 pilar ini. Apa saja 7 pilar itu? Yang pertama ada emotion, kedua plot, ketiga structure, voice, kemudian selanjutnya hero dan villain, dan yang terakhir adalah conflict. Kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Emotion tadi sudah kita bahas ya, bahwa ada unsur emosi yang dimasukkan dalam cerita kita. Nah, bagaimana caranya biar cerita kita mengandung unsur emosi ini? Kita harus melengkapi itu semua dengan struktur dasar dari karakter yang sudah kita pilih.
ada berapa nih? 3, 6, 7 struktur dasar karakter yang bisa kita pilih, teman-teman. Yang pertama adalah hero. Hero di sini kalau dalam sebuah cerita itu masuk ke protagonis, ya, tokoh protagonis, friendly, dia jagoannya lah ya. Ya kalau kita nonton cerita gitu ya, hero itu kan pahlawannya gitu ya, tokoh utamanya. Mewakili masalah sehari-hari gitu ya, fungsinya buat membangun empati gitu. Nah, kalau dalam konsep periklanan, hero ini berarti ya karakter yang dibuat dalam cerita itu yang tentu mewakili masalah sehari-hari. Bisa produknya, bisa customer. Tapi brand yang cerdik menurut saya, balik lagi tergantung konteks ya, brand yang cerdik akan menempatkan karakter hero ini di audiens. Ya, contohnya gimana? Kalau misalnya ada iklan deterjen, dalam cerita iklan itu si brand kalau dia pintar dia akan memuat karakter hero-nya itu di audiens, yaitu audiensnya itu siapa? Seorang ibu misalnya yang kesulitan bersihin baju yang kotor gitu. Ibu yang kesulitan bersihin baju yang kotor itu kan sebetulnya sangat relate dengan kita penonton si audiens. Balik lagi, apa namanya si produknya itu deterjen itu audiensnya siapa, target marketnya siapa. Kalau target marketnya ibu rumah tangga, maka ya karakter hero yang cocok ditempatkan dalam iklan tersebut berbentuk storytelling lagi ya tentu karakter ibu, ya karakter ibu yang kesulitan membersihkan noda, atau misalnya kalau produknya itu adalah obat jerawat, krim pencerah misalnya, krim pencerah kulit remaja, ya tentu hero apa namanya karakter hero-nya mungkin bisa pemeran utama di iklan itu gitu ya, si perempuan yang lagi kesulitan mengatasi jerawat misalnya. Itu disebut the hero. Itu harus ada dalam kita melengkapi struktur dasar karakter untuk supaya di storytelling kita tuh ada unsur emotionnya. Kemudian yang kedua adalah the villain. Itu kalau di sini definisinya berjuang melawan karakter hero. Siapa sih yang melawan hero? Ya tentu musuhnya ya. Ya, jadi halangan-halangan begitu ya, atau masalah gitu ya, masalah yang menghalangi si karakter hero untuk mendapatkan apa yang ia tuju. Itu kalau dalam cerita. Teman-teman bisa cari misalnya musuhnya Batman siapa, musuhnya Superman siapa gitu. Nah, kalau dianalogikan dengan produk iklan, tentu musuhnya ini adalah penghalang kan ya dari si hero-nya. Kalau tadi konteksnya adalah iklan deterjen, maka si villain-nya adalah nodanya, ya noda kotorannya ya kan, dia pengen baju anaknya bersih tapi terhalang nih sama noda membandel yang nempel banget di bajunya gitu ya, itu disebut the villain. Kemudian the dispatcher itu adalah karakter yang menyadarkan hero untuk bertindak. Dia itu adalah pemicu trigger apa namanya si hero tuh sadar bahwa dia harus bertindak sesuatu. Ya, kalau dalam konteks iklan deterjen tadi ya misalnya seorang ibu tuh akhirnya sadar bahwa dia harus segera cari solusi buat baju kotor anaknya, karena kalau enggak baju anaknya tuh warnanya kuning dan akan dibully terus gitu. Jadi sesuatu yang men-trigger dia untuk pokoknya gue harus cari deterjen yang bisa ampuh mutihin baju sekolah nih misalnya. Ya, itu the dispatcher. Kemudian yang selanjutnya adalah the magical helper, membantu karakter hero dalam pencarian. Nah, siapa dia? Ada yang tahu teman-teman barangkali? Magical helper itu kan sesuatu yang menyelamatkan, penolong, solusi begitu ya. Nah, dalam hal ini biasanya memang kalau di periklanan itu adalah produknya gitu ya. Jadi kalau tadi si ibu kesulitan dalam mengatasi noda membandel, maka produk ini hadir sebagai the magical helper. Gitu. Kemudian the princess itu adalah sesuatu yang diinginkan. Apa yang diinginkan? Kalau dalam cerita misalnya si hero ya pengennya kan hidup bahagia bersama dengan pasangannya gitu ya, happy ending lah ya. Nah, dalam konsep periklanan the princess itu adalah sesuatu yang diinginkan atau diharapkan oleh karakter hero, yaitu tadi kalau hero-nya adalah si ibu tadi yang sulit mengatasi noda membandel di baju seragam sekolah anaknya, berarti the princess-nya adalah apa?
hasil yang diinginkan. Hasilnya ya bajunya bersih gitu ya. Kalau bajunya bersih, nodanya nggak ada lagi, dia happy gitu. Kalau the donor itu adalah memberikan kekuatan sama si hero. Apa kekuatannya? Kalau dalam konsep periklanan ya tentu saja keunggulan produk. Kan itu memberikan kekuatan sama hero ya, kepercayaan. Si hero tuh jadi percaya sama produknya karena dengan produk mengandung formula ini dia yakin bisa membersihkan baju anaknya. Gitu. Jadi kalau dalam itu fitur-fitur produk lah ya kira-kira. Kemudian the false hero ini berarti apa? Hero yang salah. Mengklaim aksi yang dilakukan karakter hero atau berusaha mendapatkan karakter princess. Ini berarti adalah kompetitor dalam hal ini. Ya, the false hero artinya ya orang yang berusaha, gue juga kayak hero nih, gue juga lagi berjuang cari deterjen yang bisa membersihkan baju gitu. Tapi di luar iklan itu orang lain ya, berarti kalau dalam konsep iklan dia adalah kompetitor. Dia mengklaim aksi yang dilakukan oleh si karakter hero tadi. Gitu ya teman-teman, semoga jelas. Kemudian ciptakan dan puaskan keinginan. Keinginan siapa? Keinginan audiens dong. Kalau teman-teman nulis buku, puaskan keinginan pembaca. Pembaca maunya apa? Kalau teman-teman bikin iklan, juga puaskan keinginan si audiens maunya iklannya kayak apa sih? Gitu. Ya, disesuaikan lagi buat menjadi memorable tentunya, yang harus diingat, dan buatlah percakapan. Kemudian pilar yang kedua adalah plot. Ya, perlu teman-teman ketahui antara plot dan juga alur itu dua hal yang berbeda ya. Plot adalah rangkaian adegan-adegan rangkaian cerita dari informasi-informasi atau cerita-cerita yang teman-teman alami gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman dari bangun tidur sampai berangkat ke kampus itu kan ada rangkaian peristiwa ya, mandi, makan, berangkat, naik kendaraan umum sampai kampus, ketemu teman, ngobrol dulu, habis itu masuk kelas. Nah itu adalah plot. Kalau alur adalah bagaimana cara si plot-plot ini teman-teman hadirkan. Apakah mulai dari awal tadi bangun sampai dia nyampe kampus, atau teman-teman pakai alur mundur gitu ya. Jadi di kampus lagi ngobrol sama teman, tiba-tiba cerita kalau tadi berangkat itu macet. Sebelumnya memang dari rumah, nah itu tuh. Berarti alurnya mundur. Bisa juga alur dari maju mundur atau mundur maju gitu ya. Itu urutannya lah ya. Itu alur. Tapi kalau plot adalah rangkaian adegan demi adegan yang sangat berhubungan sebab akibatnya. Nah, dalam 7 pilar dari storytelling itu salah satunya adalah plot ya, dimana jenis-jenis plot itu ada 7. Kalau kata Christopher Booker dalam bukunya The 7 Basic Plots, ada yang namanya overcoming the monster, artinya adalah dimana tokoh itu dapat ancaman yang besar tapi bisa mengatasinya atau berhasil mengalahkannya ya. Kalau dalam cerita ya tentu saja teman-teman bisa cari contoh-contoh cerita, misalnya hero yang berjuang, terus ada menghadapi musuh gitu, terus akhirnya musuhnya kalah gitu. Itu overcoming the monster. Kalau dalam konsep iklan itu monster itu dianalogikan sebagai masalah yang besar. Kayak tadi deterjen, masalahnya berarti the monsternya itu adalah si kotoran. Kemudian untuk produk penghilang jerawat ya berarti si jerawatnya nih gitu ya. Nah, produknya adalah berfungsi sebagai senjata gitu. Jadi kalau misalnya ada iklan sabun antibakteri ya kuman digambarkan sebagai musuh yang nggak kelihatan dan si produk itu mengalahkan si kuman tersebut. Kemudian ada rags to riches. Jadi dari lemah, dari kondisi yang rendah gitu ya menuju kondisi yang sukses, bahagia. Kalau paling gampang tuh kalau cerita kita Cinderella ya, dari sedih banget, disiksa sama ibu tiri saudaranya, terus akhirnya dia hidup bahagia bersama sang pangeran gitu. Nah dalam konsep periklanan itu contohnya misalnya perubahan dari yang tadinya nggak pede karena mukanya jerawatan, terus karena perawatan dengan produk yang diiklankan, terus akhirnya sekarang udah percaya diri gitu. Itu rags to riches. Kemudian Voyage and Return, di mana tokoh pergi ke dunia baru dan menjadi
atau mengalami sesuatu lalu kembali lagi dan berubah akhirnya, ya. Misalnya kalau Voyage and Return tuh kalau cerita apa ya, Alice Adventure in Wonderland itu salah satu contohnya. Kalau dalam konsep periklanan misalnya iklan travel, bisa juga misalnya asuransi gitu ya, dari keadaan apa namanya, perjalanan, diceritakanlah perjalanan selama menggunakan asuransi, perjalanan selama menggunakan travel gitu. Jadi ada sesuatu yang baru, terus dia mengalami sesuatu, lalu kembali dengan suatu perubahan. Kemudian The Quest, ya, itu mencapai tujuan tertentu ceritanya, ya kalau teman-teman tahu Kerasakti, ya kan, itu perjalanan kan, mencari kitab suci gitu ya. Atau The Lord of the Rings juga itu termasuk The Quest ya. Jadi ada perjalanan di situ untuk mencapai tujuan penting. Kalau dalam iklan misalnya contohnya pencarian seseorang dalam mencari produk yang tepat untuk perawatan wajahnya gitu. Orang yang lagi mencari produk-produk terbaik di marketplace terus akhirnya dia menemukan gitu. Kira-kira itu. Kalau komedi ya nggak perlu dijelaskan lagi ya, saya rasa teman-teman sudah paham. Rebirth itu mirip-mirip sama Voyage and Return, dia lebih kepada si tokoh ini mengalami perubahan besar dan kemudian menjadi lebih baik gitu. Contohnya misalnya iklan Ramadan gitu ya, seorang menjadi lebih peduli setelah pengalaman tertentu gitu. Kemudian kalau tragedi ya tentu saja diawali dengan kesalahan, sesuatu yang menyedihkan gitu ya, kelemahan. Kalau serial atau cerita tuh barangkali Romeo and Juliet. Kalau produk itu atau iklan misalnya iklan keselamatan berkendara dengan menggunakan helm. Kalau misalnya terjadi kecelakaan kalau misalnya lalai nggak pakai helm gitu ya, dan konsekuensinya apa gitu ya, itu bisa disebut dengan plot tragedi. Jadi ada berapa? 7 ya, mohon diingat ya teman-teman. Selanjutnya kita yang ketiga dalam 7 pilar storytelling yaitu structure. Structure itu struktur. Struktur itu dapat dikatakan teknik menceritakan. Ya, ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah teknik The Mountain. Teknik ini biasa dipakai dalam cerpen, novel, atau film. Diawali dengan pengenalan karakter, latar belakang, gitu ya, baru konflik, puncaknya, sampai ke solusinya. Namanya juga The Mountain ya, dari mulai bawah, naik terus ke konflik, gitu ya, balik lagi solusinya apa. Selanjutnya adalah teknik false start. Nah, biasanya diawali dengan kesalahan-kesalahan seseorang. Ya, kemudian diikuti dengan bagian yang memperlihatkan usaha buat memperbaiki kesalahan tersebut. Gitu. Misalnya kalau lagi mengiklankan sebuah produk nih yang semula dianggap nggak baik, padahal produknya bermutu tinggi, gitu ya. Itu biasanya teknik false start ini digunakan. Selanjutnya adalah teknik spark lines, ya. Ini juga pernah dipakai sama Steve Jobs ketika dia memperkenalkan iPhone pada 2007. Teknik spark lines ini menceritakan perbedaan yang terjadi sekarang, kemudian harapan yang diinginkan serta langkah apa sih yang harus dilakukan, ya. Paling relate sepertinya contohnya EBG ya. Kayaknya kalau pemerintah pakai teknik spark lines ini ya. Jadi sekarang kondisi misalnya ya saya coba analisa. Kondisi sekarang seperti ini, misalnya banyak anak yang kurang gizi, stunting dan lain sebagainya. Sementara kita ingin Indonesia emas di 2045, sehingga salah satu cara supaya kita mencapai tujuan itu tadi, maka salah satu langkah yang harus dilakukan salah satunya adalah program MBK. Gitu, itu teknik spark lines ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik monomit, yaitu teknik yang dikenal sebagai kisah kepahlawanan. Menuturkan cerita yang menggambarkan sulitnya perjuangan hingga berhasil mencapai tujuan, ya. Lebih kepada konsep hero. Nah, perjuangan ini banyak ya. Kalau dalam cerita ya literally hero yang sebetulnya. Tapi kalau dalam iklan itu kan konsep perjuangan banyak ya. Ada yang berjuang menghilangkan jerawat hilang-hilang, ada yang berjuang menguruskan badan, berjuang untuk banyak gitu ya, tergantung produknya nih, biar kulitnya putih dan lain sebagainya. Ini namanya structure ya, cara menceritakan atau tekniknya.
Selanjutnya kita beralih ke voice, teman-teman jangan tertipu dengan katanya gitu ya. Voice itu bukan ke suara, tapi lebih kepada ke narasi atau cara berbicara atau bercerita sama audiens. Jadi bukan tentang apa yang disampaikan, tapi bagaimana sih itu disampaikan. Nah, voice itu mencakup sudut pandang, pilihan kata, nada, emosi. Itu kalau dalam public speaking lebih kepada intonasi gitu ya. Jadi ketika kita menyampaikan pesan itu kepada audiens, audiens akan merasakan kedekatan atau bahkan keobjektivitasan dari pesan yang kita sampaikan. Ya, jadi dari voice itu bisa kelihatan tuh siapa sih yang lagi ngomongnya sama siapa dan dengan gaya seperti apa. Kalau dalam cerita itu kan dari POV ya, sudut pandang ya. Ada sudut pandang orang pertama aku, sudut pandang orang kedua yaitu dia gitu ya, sudut pandang orang ketiga gitu. Nah, kalau dalam iklan, contoh voice itu misalnya iklan kopi nih gitu ya, dia pakai misalnya sudut pandang orang pertama sehingga si audiens tuh lebih kepada diajak ngobrol gitu ya. Misalnya ada iklan kopi bunyinya gini. Pagi kadang berat ya, tapi segelas kopi ini bisa bikin kamu untuk mulai lagi. Bisa bikin kamu untuk mulai lagi. Pagi terasa berat ya, kan kayak lagi ngomong sama kita nih yang nonton. Berat banget nih pagi lo gitu ya. Dengan segelas kopi bisa bantu kamu untuk memulai lagi. Kamunya itu siapa? Kan kita yang lagi nonton nih, yang lagi diajak bicara. Efeknya apa? Audiensnya merasa dekat, terasa lagi percakapan, bukan jualan. Ya. Atau bisa juga voice-nya misalnya dia sebagai ahli. Misalnya kalau voice-nya sebagai ahli tuh produk-produk yang iklannya dengan formula yang teruji. Produk ini membantu menjaga daya tahan tubuh. Itu kan dia bertindak sebagai ahli. Ya. Kalau voice sebagai hero, ya mereka bilang kamu nggak bisa, tapi kamu tahu, kamu nggak harus mendengarkan mereka, misalnya. Banyak voice itu narasi ya, jenis narasi yang dipilih supaya ada hubungan antara si penyampai informasi komunikator dengan komunikan. Kan kalau kita tahu nggak sih kamu ternyata gitu itu kan rasanya kan kita deket ya. Nah, sering dengar iklan-iklan yang gitu, nah itu bagian dari voice. Kemudian hero, ini nggak perlu saya jelaskan lagi ya, tadi sudah ada juga dalam yang pertama, untuk dalam pilar pertama dari storytelling gitu ya, yaitu emotion, itu juga sudah ada hero di sana, dan juga feeling. Yang tinggal dibaca aja. Selanjutnya pilar yang terakhir adalah konflik teman-teman. Konflik, namanya juga konflik ya, benturan antara keinginan dan hambatan. Yang bikin si hero harus milih, berjuang, atau berubah. Ya, rumus sederhananya kalau hero pengen sesuatu ada hambatan, timbullah konflik. Kalau dalam iklan deterjen tadi, misalnya si ibu ini kepengen banget dapat produk yang bisa bersihin bajunya gitu kan ya, dia pengen bajunya bersih nih. Hambatannya apa? Ternyata susah banget nih hilang nodanya. Atau ternyata misalnya deterjennya mahal, gimana dong? Pengen bajunya bersih, tapi harganya mahal tuh deterjen. Nah, muncullah konflik gitu. Atau pengen banget bajunya bersih, tapi ternyata deterjennya bikin tangan itu jadi kasar gitu. Gimana nih ya? Di satu sisi pengen bajunya bersih, di sisi lain tapi tangannya kasar nih. Itu muncul konflik gitu. Nah, teman-teman silakan tonton iklan ini karena nanti ada tugas di akhir ya untuk teman-teman jawab setelah menonton iklan ini dan mempelajari tadi 7 pilar dari storytelling. Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Suamimu mana? Nggak sahur. Terus bapakmu? Bangunin sana. Panji! Ayo puasa. Kan lapar, Bu. Udah, kamu makan di belakang ya. Ajarin anakmu puasa. Iya, Bu. Banyak amat. Sekalian buat lebaran.
tarawih. Iya, Bu. Bapakmu mana? Ajakin sekalian tarawih. Bapakmu belum punya loh baju lebaran. Kamu nggak beli? Sejak ibu tinggal di rumah, hidup kita berubah. Kita bawa aja deh, Ibu. Yakin? Iya deh. Kamu yang ngomong ya. Aku nggak tega. Bu, kita pergi yuk. Kemana? Kita mau kemana? Ini siapa? Bu, Bapak tuh udah lama gak ada, Bu. Izinkan sang waktu. Ingatan ibu terhenti saat bapak meninggal Ramadan tahun lalu. Sejak itu buat ibu tiap hari adalah Ramadan. Bapak nggak puasa dulu deh hari ini. Kan lapar, Bu. Ajarin anakmu puasa. Lebaran apaan, Pak? Oh, nggak apa-apa. Tarawih. Iya, Bu. Bu, datang lagi. Adalah bunyi yang sejati di antara semua nada dunia. Harapku cemas gelap datang kembali. Hilangkan beli baju lebaran yuk. semua Jangan pernah berhenti membahagiakan orang yang kita cintai. mudarkan segala Karena itu keren. Ya,
Oke, jadi tugasnya teman-teman di pertemuan pertama ini nggak tugas sih. Analisis kecil aja berdasarkan iklan tadi. Kira-kira siapa hero-nya, siapa atau apa villain-nya, apa konflik utamanya, emosi apa yang dibangun, plot apa sih yang digunakan, dan produknya itu berperan sebagai hero atau helper kira-kira. Ya, silahkan dianalisa. Nanti saya buat di editing, teman-teman silahkan submit. Deadline-nya nggak usah lama-lama, ini adalah hari Rabu, jadi kalau misalnya Jumat sudah selesai ya. Nanti dicek lagi, teman-teman, kita lanjut ya. Jenis storytelling ini ada kognitif, ada afektif, ada kontekstual, dan juga perilaku. Ini amat sangat mudah sih teman-teman, pengetahuan aja. Kalau kognitif lebih kepada logika, fakta, informasi, namanya juga kognitif ya, pengetahuan. Kemudian kalau ini contohnya ya, misalnya, tahukah kamu bahwa 1 dari 4 remaja di Indonesia mengalami anemia? Ini terjadi karena kurangnya asupan zat besi dalam makanan sehari-hari. Padahal zat besi sangat penting, itu isi informasi semua ya, supaya yang baca tuh paham. Kemudian storytelling afektif lebih kepada unsur emosi fokusnya. Jadi kalau teman-teman baca misalnya nih, namanya Sinta, setiap pagi dia jalan 4 kilo ke sekolah, perutnya kosong, ibunya kerja sebagai pemulung, dan mereka hanya makan 2 kali sehari. Itu kan kalau diceritakan betul-betul kan kita membayangkan ya Allah kasihan banget ya, udah jaraknya jauh, dia dalam keadaan lapar, kekurangan, tapi cita-citanya tinggi, dia tetap semangat sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian storytelling kontekstual tentu saja sesuai konteks ya. Jadi isi gaya pesan cerita itu disesuaikan lagi. Kemudian storytelling perilaku, tekniknya lebih fokus pada tindakan atau kebiasaan dan respon karakter untuk menyampaikan pesan, nilai, atau pembelajaran tertentu. Jadi biasanya nggak pakai eksplisit, dia menunjukkan itu dengan perilaku tokoh-tokoh di dalam ceritanya. Kemudian hakikat storytelling dalam produksi media, jadi storytelling bukan sebagai alat komunikasi, tapi juga bagaimana bisa memberi makna suatu cerita, gitu ya. Tadi sudah kita sampaikan juga contoh-contohnya perbedaan storytelling sastra dan storytelling media, ya. Kalau sastra tentu dalam bentuk cerita, storytelling media itu tadi khususnya dalam tools dari pemasaran ya. Contohnya misalnya ya iklan tadi salah satunya atau campaign. Kemudian tadi narasi yang disampaikan dalam bentuk storytelling sesungguhnya tujuan utamanya adalah membentuk sebuah makna dan persepsi audiens gitu. Jadi storytelling bukan cuma sekedar cerita teman-teman, dia berorientasi pada tujuan berbasis audiens. Jadi dia bukan cuma sekedar nyeritain aja, tapi punya tujuan basisnya audiens tadi. Jadi dia terukur dan terencana, mau ngapain sih? Pengennya audiens tuh apa nih dari storytelling yang kita hadirkan? Ya, jadi menggunakan bahasa media dan di dalamnya ada konflik dan juga perubahan. Kalau dalam konsep iklan tadi ya tentu saja konfliknya masalah yang dihadapi oleh customer dan perubahan apa sih yang diinginkan oleh customer dengan adanya atau dengan hadirnya produk yang ditawarkan. Jadi storytelling bukan cuma cerita, tapi proses pemberian makna. Untuk pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Di pertemuan kedua nanti kita akan lanjut kepada konsep dari menulis kreatif atau creative writing. Sampai bertemu kembali.